Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, kita kali ini akan melakukan pengecekan di ladang di kebun persawit kelapa sawit kita ya teman-teman, yang rutinitasnya itu kita menggunakan POC Tortam dengan dosis per satu pohon 100 cc dengan satu botol isinya 1500 cc. Artinya satu botol mampu menghandle 15 pohon sawit tua maupun muda ya, yang sudah berproduksi ya. Dan apabila yang belum memproduksi buah, artinya dia masih muda ya, itu tanamannya cc nya itu hanya sekitar 100 cc untuk 10 liter air per satu pohon, kurang lebih 200 cc. Oke, langsung saja kita akan menggunakan alat pH akurat ya. Akurasi kita langsung cucuk ke dalam tanah ini, kita lubangin, terus kita tancapkan seperti ini. Kita lihat hasil pH nya berapa ya teman-teman. Terus nah ini kita kalibrasi. Nah nanti kita di mana ini berhentinya, disitulah ya teman-teman. Oke, kita lepas. Oke teman-teman, nah, ternyata pH nya 7 ya. Tadinya ini di lahan pertanian kita ini pH nya kurang lebih 6,62 ya teman-teman ya. Nah ini sekarang pH nya sudah 7. Oke, alhamdulillah ini pH nya 7, padahal oke, kita kali ini akan melakukan penyemprotan di pohon bibit ya, baru ditanam nih. Ini baru ditanam, pemindahan dari polybag sekitar ini sebulan yang lalu ya teman-teman. Awal saya tanam itu dia agak kuning ya, tapi setelah kita siram dengan POC Tortam dengan dosis per satu tangki elektrik, dosisnya yang idealnya ya teman-teman itu sekitar 100 cc untuk 10 liter. Nah pengerjaannya seperti ini, langsung saja. Nah gini aja ya teman-teman. Nah ini kita lindungin seperti ini, hanya seperti ini aja ya teman-teman, untuk menghindarin dari gigitan lembu atau kambing. Nah siram seperti ini aja ya teman-teman. Kita melakukan penyiramannya itu sekitar, kalau langsung di tanah seperti ini kita bilang sekitar sebulan sekali ya teman-teman. Dosisnya hanya kecil ya teman-teman, per satu tangki hanya 100 cc. Jika 200 cc tidak masalah, tapi jangan lebih dari 200 cc ya teman-teman, hanya saran. Oke, ini di tanaman sisipan ya, kena ke tanah, kena ke daun juga tidak masalah ya teman-teman. Itu daunnya pada hijau ya, hijau kilat meskipun kena matahari. Oke, kita intro dulu. Supaya pertumbuhannya itu melesat ya teman-teman, kita menggunakan pupuk organik cair nih, hanya dosis kecil ya, 100 cc maksimal 200 cc ya. 200 cc itu setara dengan satu cup aqua gelas ya, itu setara dengan 200 cc. Airnya satu tangki itu kurang lebih minimal 10 liter, maksimalnya tuh sekitar 14 atau 16 liter ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja video singkat hari ini untuk di penyemprotan bibit ya. Kita kemarin eksperimen tes dengan menggunakan pupuk organik kita ini, ternyata hasilnya itu luar biasa ya. Hijaunya tuh
segar kilat. Oke, pekat ya hijaunya teman-teman. Jadi kita langsung saja nih, ini kita intro dulu, tapi kita mau nambahin dosisnya. Masukkan ke dalam tangki. Per satu tangki tadi kita tambahin dosisnya, berarti dengan satu botol, artinya 1500 cc untuk maaf teman-teman, berhubung kita menggunakan tangki nih, kita kan semprot seperti ini ya, langsung ke akarnya ya. Kita metode lain pemupukannya yang simple dan sederhana itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita menggunakan pupuk organik tadi, dosisnya akan kita tambahin, jadi menjadi dalam satu tangki itu berarti, ntar dulu. Oke teman, kita lanjut lagi. Dalam satu tangki ini berarti biangnya kurang lebih 700 cc. Oke teman-teman, langsung saja nih, kita telah racik tadi, kita langsung kemari. Jadi kita sembari olahraga ya teman-teman. Ini kita tidak kita bersihkan gulmanya aja, hasilnya bagus ya teman-teman, maksimal ya. Apalagi gulmanya itu di seputaran piring itu bersih, alangkah baiknya ya teman-teman. Supaya kelembapan tanahnya tetap terjaga ya. Nah itu buahnya ya teman-teman, buahnya keliling ya, alhamdulillah. Jadi meskipun situasi masih dalam keadaan musim trek ya teman-teman, itu buahnya tetap ada. Tuh buah, kita zoom ya teman-teman ya, zoom. Oke. Nah di sebelahnya juga ada, itu buah baru ya. Kita hanya menggunakan POC Tortam doang ya teman-teman, mau pohon muda maupun pohon tua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi rutinitas pupuknya. Ini di lahan yang ini kita sektar isinya hanya 90 pohon ya, 50 pohon produktif, 40 pohon dalam perawatan ya teman-teman. Jadi kita siramnya langsung ke akar seperti ini, itu tidak masalah ya teman-teman, tidak ada efek negatifnya. Ini pohon tua, rata-rata ini pohon tua, usia tanamnya itu sekitar 25 tahun ke atas ya teman-teman. Tapi dia buahnya tetap wow, mantap. Ini udah mulai terlihat ya berondolannya, banyak sekali berondolannya. Kita hari Sabtu panen, kita akan lihat hasilnya nanti di hari Sabtu. Berapakah hasil panen kita, bobotnya berapa kilo maksud saya. 2 minggu yang lalu tuh kita panen, kita hanya dapat 24 tandan tuh teman-teman. Bobotnya sekitar 525 ya kalau nggak salah, 525 kilo. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Enggak teman-teman, saya salah. Ternyata 2 minggu yang lalu tuh kita dapatnya 625, 24 tandan ya teman-teman, 625. Alhamdulillah ya, hanya 24 tandan. Meskipun musim trek, hasilnya itu tetap, bobotnya ya tetap luar biasa. Kita hanya menggunakan pupuk POC Tortam doang ya teman-teman ya, tidak menggunakan pupuk lain. Dia yang penting dia merata ya teman-teman. Buahnya itu mantul ya. Tuh buahnya tetap keliling ya teman-teman ya, meskipun hanya menggunakan pupuk organik cair doang ya, POC Tortam doang ya teman-teman ya. Nah seperti ini,
jadi dia langsung kena ke akar, aman. Sebab pH-nya tinggi. pH-nya nih 6 ke atas nih ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk tanaman semayan, dia biasanya terlihat 2 bulan tuh daunnya hijau pekat ya teman-teman ya. Kita nyiramnya tuh dengan dosis kecil, per satu tangki hanya 100 cc. Untuk satu tangki elektrik dosisnya itu hanya 100 cc. Seberapa polybag dapat kita mampu siram, hanya keliling seperti ini aja, sekedar basah ya. Untuk tanaman semayan itu kita siramnya sekitar 5 hari sekali. Kalau untuk sawit kita berhubung dosis yang besar, itu paling lama sekitar 30 hari sekali ya teman-teman. Jadi kita untuk menghijaukan daun, kita tidak menggunakan pupuk lain. Untuk kasih buka pelepah, kita nggak mesti menggunakan pupuk yang lain juga, hanya menggunakan POC Tortam doang ya. Nanti kita cek ya pH-nya ya teman-teman ya. Kita cek pH-nya, pH tanahnya ya. Oke, kita intro. Jika menggunakan dombor, itu dosisnya satu pohon minimal airnya 1 liter atau 1000 cc. Dan dosis pupuk organiknya sekitar 100 cc. Artinya satu botol isinya 1500 cc dapat menghandle 15 pohon sawit ya rekan-rekan ya. Jika rekan-rekan menggunakan tangki elektrik, itu dosisnya kan dia harus gede, otomatis dia terlalu kental, takutnya dia tidak keluar dari lubang ini ya teman-teman ya. Jadi jika rekan-rekan mau menggunakan tangki elektrik nih, itu harus difilter dulu ya, difilter, terus kita gunakan dengan dosis satu tangki sekitar 700 cc. Untuk menjaga kelembaban tanah supaya pH-nya tetap bagus, tetap baik ya, tetap stabil ya, daunnya tetap hijau-hijau ya. Nah buahnya itu pohonnya tuh seperti ini ya, pelepahnya tuh terbuka ya teman-teman ya. Di sebelah kita, sebelah sana juga itu kan pupuknya pupuk kimia ya teman-teman. Nah inilah bukti bahwasannya masih dalam keadaan musim trek. Buah mereka juga tidak ada ya teman-teman. Tapi buah kita alhamdulillah masih tetap ada, meskipun tidak banyak ya, karena pupuk organik ini tidak memaksa, tidak paksa deh,
masaknya pun perlahan, jadi buahnya itu nggak habis ya teman-teman. Cocok di lahan gambut juga, tanah darat juga cocok.